Halo teman-teman, perkenalkan saya Ketut Wijayanti Putri, mahasiswi ITB Stikom Bali jurusan Sistem Komputer. Kali ini saya akan membahas mengenai Business Continuity Planning. Oke teman-teman, mohon disimak ya. Dalam kesempatan ini, ada pun beberapa hal yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, apa itu Business Continuity Planning? Yang kedua, mengapa Business Continuity Planning itu penting? Ketiga, langkah penerapan dari Business Continuity Planning. Dan keempat, karakteristik Business Continuity Planning. Kita mulai dari pembahasan pertama. Apa itu Business Continuity Planning? Business Continuity Planning atau BCP atau perencanaan kelangsungan bisnis adalah dokumen yang menguraikan bagaimana bisnis akan terus beroperasi selama gangguan layanan yang tidak direncanakan. Mengapa Business Continuity Planning itu penting? Perencanaan kesinambungan bisnis tidak hanya bagus untuk dimiliki, ini penting untuk setiap bisnis. Tidak adanya rencana untuk memulai tanggap darurat dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan konsumen dan anggota tim, dan memengaruhi reputasi merek. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari memiliki rencana kontinuitas, yaitu menjaga operasi bisnis, membangun kepercayaan pelanggan, mempertahankan merek dan reputasi, melindungi rantai pasokan, mendapatkan keunggulan kompetitif, dan mengurangi risiko keuangan. Nah, langkah-langkah penerapan Business Continuity Planning yaitu yang pertama, pembuatan rencana dan ruang lingkup. Pada tahap ini, akan direncanakan semua elemen-elemen yang diperlukan saat bencana terjadi, seperti penanggung jawab ketika bencana terjadi, anggaran dana ketika terjadi bencana, hingga area kritis yang perlu dilindungi dan tetap berjalan. Langkah yang kedua, yaitu Business Impact Assessment. Business Impact Assessment digunakan untuk membantu unit bisnis memahami dampak dari bencana. Dampak dari bencana digolongkan dalam dua jenis, yakni dampak yang bersifat kuantitatif atau yang berhubungan dengan uang, serta dampak yang bersifat kualitatif, yaitu dampak yang berhubungan dengan operasional. Langkah yang ketiga, yaitu pengembangan Business Continuity Plan. Proses pengembangan BCP meliputi rencana implementasi, rencana pengujian, dan pemeliharaan rencana yang dijalankan. Tahapan ini juga menentukan strategi pengoperasian alternatif untuk pemulihan bisnis dalam periode waktu pemulihan yang sudah ditentukan. Nah, yang keempat, yaitu persetujuan rencana dan implementasi. Dalam tahap ini dilakukan pengujian mengenai BCP tentang bagaimana sistem yang tersusun serta melakukan evaluasi dan juga perbaikan sistem di dalamnya. Selanjutnya, dilakukan pelatihan dan sosialisasi BCP terhadap seluruh karyawan dan selanjutnya mengevaluasi hasil dari pelatihan tersebut. Langkah terakhir yaitu dibutuhkan persetujuan akhir dari manajemen senior. Selanjutnya, karakteristik Business Continuity Planning. Teman-teman mungkin dapat menghindari beberapa gangguan besar, tetapi selalu ada ruang untuk hal yang tidak terduga. Itulah mengapa teman-teman membutuhkan rencana yang solid untuk memulihkan bisnis teman-teman setelah bencana melanda. Karakteristik yang pertama yaitu komprehensif. Teman-teman mungkin tidak akan pernah bisa merencanakan setiap kemungkinan gangguan atau kombinasinya, tetapi perencanaan ini patut dicoba. Jangan berasumsi bahwa rencana pertama teman-teman akan berhasil. Teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman memiliki rencana cadangan dan plan cadangan untuk setiap rencana cadangan teman-teman. Pertimbangkan setiap faktor yang dapat berperan dan asumsikan bahwa semuanya akan salah di beberapa titik.
Yang kedua, realistis. Teman-teman tidak ingin berada dalam situasi bencana dan menemukan bahwa rencana terbaik teman-teman sebenarnya tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Bersikap realistis tentang rencana yang telah teman-teman susun dan pastikan bahwa rencana tersebut memiliki sebanyak mungkin rencana darurat. Yang ketiga, efisien. Bisnis itu rumit, jadi kita tidak akan duduk di sini dan mengatakan rencana kelangsungan bisnis teman-teman harus sederhana, tetapi itu harus dapat dijalankan secara efisien dan dengan sumber daya yang teman-teman miliki. Tekanan dan ekspektasi ekstra pada saat bencana atau gangguan dapat membuat tugas-tugas rutin menjadi lebih sulit untuk diselesaikan. Pastikan ini diperhitungkan dalam rencana teman-teman. Yang keempat, beradaptasi. Sisakan banyak ruang dalam rencana teman-teman untuk beradaptasi dengan momen karena keadaan berubah terkadang dalam hitungan menit. Rencana tersebut harus memperhitungkan pemantauan situasi secara konstan dan memberikan landasan yang baik untuk menjadi poros dalam menangani masalah yang dihadapi. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.